Selamat pagi anak-anak. Ya, apa kabarnya? Iya, sehat semua? Alhamdulillah. Kok lesu? Kok lesu? Semangat? Ya, ya. Semangat. Mudah-mudahan kita segera bertemu sekolah kembali ya. Biar gak ribet. Ya, amin. Baik, pagi ini kita belajar bersama. Sedikit aja. Tema 7 sudah disiapkan bukunya? Ada beberapa yang bukunya masih di sekolah ini. Ya, disiapkan bukunya. Tema 7, sub 2 ya. Dikit aja. Sudah siap semuanya? Alhamdulillah, buka halaman 67. Buka halaman 67, kita akan belajar yaitu tentang karya seni patung. Apa itu karya seni patung? Ya. Patung merupakan benda tiruan bentuk manusia, hewan, tumbuhan, atau lainnya yang dibuat menggunakan teknik-teknik tertentu. Bahan-bahan untuk membuat patung ada yang terbuat dari tanah liat, batu, kayu, semen, dan sebagainya. Ya. Kemudian, apa saja ciri patung? Ciri-ciri patung dapat dijelaskan. 1. Patung merupakan karya seni berbentuk 3 dimensi. Mengapa disebut 3 dimensi? Karena dapat dilihat dari berbagai sisi. Yang kedua, memiliki warna. 3, memiliki tekstur. 4, memiliki bentuk. Kemudian patung ada beberapa jenis, yaitu jenis patung. 1, patung religi. 2, patung monumen. 3, patung arsitektur. 4, patung dekoratif. 5, patung seni. Dan 6, patung kerajinan. Jelas? Patung religi adalah patung yang dibuat untuk sarana beribadah dan memiliki makna religius bagi umat agama tertentu. Patung monumen adalah patung yang dibuat untuk memperingati atau mengenang peristiwa bersejarah. Kemudian patung arsitektur adalah patung yang memiliki fungsi tertentu dalam konstruksi bangunan dan memiliki nilai estetika. Lanjut. Patung dekoratif adalah patung yang digunakan untuk menghias bangunan atau lingkungan taman, baik taman rumah maupun taman bermain. Patung seni adalah patung yang dibuat sebagai karya seni murni yang dapat dinikmati keindahannya. Patung kerajinan, patung yang dibuat oleh para perajin yang tidak hanya untuk dinikmati keindahannya saja, tetapi juga untuk dijual. Kemudian jenis patung, ada patung figuratif dan patung non-figuratif. Apa itu patung figuratif? Patung figuratif adalah patung yang bentuknya menirukan bentuk secara alamiah. Misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Patung non-figuratif adalah patung yang dibuat di luar aslinya. Contohnya, bentuk garis-garis melintang, memanjang, lubang, lekuan, dan lain-lain. Kemudian 3, jenis patung berdasarkan coraknya. Patung bercorak imitatif, patung bercorak deformatif, dan patung bercorak non-figuratif atau abstrak. Patung imitatif adalah patung yang berupa tiruan dari bentuk alam. Kalau deformatif, patung yang bentuknya telah banyak berubah dari tiruan alam. Patung bercorak non-figuratif atau abstrak adalah patung yang memiliki bentuk jauh berbeda dengan bentuk alam dan aslinya. Kemudian apa saja bahan membuat patung? Bahan membuat patung: 1, bahan lunak. 2, bahan sedang. 3, bahan keras. Bahan lunak itu contohnya tanah liat,
plastisin, sabun. Kalau bahan sedang misalnya kayu, ya, kayu waru, kayu sengon, kayu randu, dan kayu mahoni. Kalau yang keras ya contohnya kayu jati, kayu ulin, kayu granit, dan batu andesit, batu marmer, dan lain sebagainya. Kemudian teknik, cara membuat patung. Teknik membuat patung ada teknik cor, teknik modeling, teknik merakit, teknik pahat, teknik butsir, dan teknik membentuk. Teknik itu cara membuat patung. Teknik cor adalah membuat patung dengan cara memanaskan bahan dasar patung, yaitu logam hingga mencair lalu dituangkan dalam cetakan patung yang telah dibentuk. Ya. Kalau teknik modeling yaitu membuat patung dengan cara membuat model terlebih dahulu sebelum patung sebelumnya dibentuk. Teknik merakit yaitu membuat patung dengan cara merakit bahan dasar patung lalu merangkainya. Teknik pahat adalah ya untuk membuat patung berbahan keras, misalnya batu dan kayu. Teknik membuat patung dengan cara mengurangi sedikit demi sedikit, itu caranya memahat. Kemudian teknik butsir, yaitu digunakan untuk membuat patung yang berasal dari tanah liat. Tanah butsir, ya, untuk mengurangi dan menambah bahan menjadi bentuk sesuai desain yang diinginkan. Kalau teknik membentuk yaitu membuat patung dengan cara membentuk patung secara bertahap sehingga tercipta bentuk patung yang diinginkan. Itu tentang karya seni patung. Karya seni patung cukup saya lanjutkan ke IPA, hubungan antara masa pubertas dengan kesehatan organ reproduksi. Ya, pubertas dari kemarin sudah kami jelaskan secara detail. Kemudian hubungannya apa dengan kesehatan reproduksi? Ya. Setiap makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan merupakan perubahan yang terjadi makhluk hidup yang meliputi pertambahan ukuran tubuh. Tubuh yang tumbuh besar tidak dapat kembali lagi menjadi kecil. Itu disebut pertumbuhan. Manusia mengalami tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan. Tahap-tahap pertumbuhan dan perkembangan dimulai dari bayi, balita, kanak-kanak, remaja atau pubertas, dewasa, dan lanjut usia. Masa remaja merupakan peralihan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa. Pada awal masa remaja terjadi perubahan-perubahan fisik yang mencolok karena mulai diproduksinya hormon pertumbuhan dan reproduksi. Pada perempuan, hormon reproduksi akan mengakibatkan sel telur atau ovum matang. Pada laki-laki, hormon reproduksi akan mengakibatkan tubuh memproduksi sel sperma. Pada masa pubertas, kesehatan reproduksi umumnya akan memperlihatkan ciri-ciri pubertas. Misalnya, pada perempuan akan mengalami menstruasi setiap jangka waktu tertentu. Dalam menghadapi masa pubertas, kamu harus melakukan beberapa persiapan. Saat seseorang memasuki masa pubertas, kelenjar minyak dan kelenjar keringatnya aktif. Hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya jerawat di wajah. Selain itu, hal tersebut dapat menyebabkan timbulnya bau badan yang tidak sedap. Oleh karena itu, kamu harus selalu menjaga kebersihan diri. Bagi remaja putri, apabila sedang menstruasi, menggunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang dipakai terasa lembab. Gantilah minimal 4 kali dalam sehari. Selain itu, jangan ragu untuk menanyakan hal-hal terkait pubertas dengan orang tuamu. Jadi anak-anak ketika memasuki masa remaja, memasuki masa pubertas harus menjaga organ reproduksinya. Ya, mengapa? Karena pada masa tersebut anak-anak sudah menghasilkan kelenjar hormon. Kelenjar hormon tersebut akan berpengaruh pada
perkembangan tubuhmu, yaitu mulai bau badan tidak sedap, ya. Mengapa? Karena sudah diproduksinya hormon. Hormon laki-laki akan mempengaruhi sel sperma, akan menghasilkan sperma. Kalau hormon perempuan akan menghasilkan sel telur yang akan terjadi menstruasi di setiap hari tertentunya 28 hari sekali, ya. Kiranya itu yang perlu saya sampaikan pada kali ini, ya. Untuk anak perempuan sangatlah, terutama perempuan, remaja perempuan, ya, pada masa remaja harus menjaga kebersihan diri. Bukan hanya ke perempuan pada masa remaja laki-laki perempuan pun harus menjaga kebersihan dirinya. Bagaimana caranya? Mandi secara teratur, ganti pakaian secara teratur, menggunakan pakaian pribadi, jangan berganti-ganti pakaian dengan orang lain, karena akan dapat menyebabkan timbulnya jamur, ya. Yang kedua, mencuci muka secara teratur, ya, memakai pakaian yang bersih, mengganti pakaian setelah berolahraga atau setelah pakaian kotor. Itu yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Ada yang perlu ditanyakan? Tidak ada? Tidak ada. Untuk patung dan menjaga kesehatan pada masa pubertas cukup, ya? Cukup. Kalau cukup, pertemuan pada pagi hari ini kita cukupkan sekian. Bisa bertemu besok kembali di lain kesempatan. Nanti dilanjutkan dengan agama Islam, ya. Oke, terima kasih. Kalau cukup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Difoto. Anak-anak, halo sayang, jangan dianu dulu. Nyalakan kameranya. Mau ambil gambarnya. Dinyalakan kameranya. Nyalakan kameranya dahulu. Dinyalakan kameranya dulu. Nah, dilihatkan Pak Jaya. Sebentar, pinter ya. Just. Dilihatkan. Jangan dimatikan. Dinyalakan dulu, ya. Biar diambil gambarnya. Ya. Senyum. Nah, senyum Mas Auli. Dilanjutkan dengan Pak Maizun, ya. Dengan PAI, ya. Silakan Pak Maizun dilanjutkan. Disambung.